Selamat berjumpa kembali dengan saya Wayan Simpen. Pada topik kali ini kita masih membahas proyek tugas 1, yaitu membangun website dengan menggunakan CMS. Salah satunya yang kita pakai adalah WordPress. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara mengelola page dan menu. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan post atau postingan. Kita masih berada pada keadaan back-end daripada WordPress. Nah, untuk membuat postingan atau post, kita harus menentukan kategori, karena post itu sifatnya adalah ada keterkaitan antara postingan yang satu dengan postingan yang lain, terutama pada kategori. Nah misalkan kita sudah pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Anda mengambil konten di internet. Nah, intinya adalah bagaimana caranya Anda memasukkan konten itu ke dalam WordPress, ya. Nah, ini saya akan membangun seperti sebelumnya, ya. Kita akan membangun tentang objek wisata Nusantara. Maka saya mengambil di internet saja, ya. Teksnya tidak usah terlalu panjang, yang jelas jumlah postingan itu minimal 11, ya, sesuai dengan rubrik yang telah saya sampaikan di awal pertemuan kita, ya, tentang rubrik dari tugas. Baik, kita kembali ke backend daripada halaman web kita. Di post itu ada, atau postingan, ada kategori. Kita siapkan kategori. Nah, kalau kita membangun objek wisata tentu ada kategorinya, ada wisata bahari, ada wisata alam, ada wisata religius dan sebagainya. Nah, kita buat kategorinya dulu, ya. Di backend daripada dashboardnya WordPress, kita pilih postingan, kemudian klik kategori. Oke, kita buat kategorinya dulu. Nah, di dalam add a new kategori ini tambahkan nama kategori, misalkan wisata alam, ya. Saya berbesar depan alam. Kita di bawahnya ini adalah add new kategori. Oke, sudah ada di sini, ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa suatu postingan yang tidak disebutkan kategorinya nanti itu akan dikelompokkan sebagai postingan yang tidak punya kategori atau disebut dengan uncategorized, ya, postingan yang tidak punya, sekali lagi, postingan yang tidak punya kategori atau Anda tidak tentukan kategorinya, maka sebentar akan dikelompokkan sebagai postingan yang tidak punya kategori atau uncategorized. Ini sudah default, tidak bisa dihapus. Nah, kalau ini yang baru saya buat tadi, itu bisa di-delete. Kalau ini tidak bisa di-delete, karena apa? Defaultnya nanti, ya, suatu postingan itu akan dinyatakan sebagai postingan yang tidak punya kategori kalau kita tidak sebutkan kategorinya. Contohnya ini sudah jumlahnya 1. Yang mana itu Hello World. Itu sudah diberikan contoh, ya. Sebentar kita akan lihat di postingan. Oke, kita lanjut. Nambahkan misalkan wisata alam, wisata sejarah misalkan. Oke, sejarah kita. Wisata bahari. Oke, satunya bahari. Oke, untuk laut kita add new kategori. Anda perhatikan sekarang di sini ada bahari, dia akan menempatkan yang terakhir, problem pertama, ya.
kemudian religius misalkan, religius. Oke, misalkan cukup itu saja tentang objek-objek wisata. Ya. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 samaan kategori. Oke, kita sekarang membuat postingan pertama. Ya, postingan pertama kita buat masih menggunakan tema. Temanya ini adalah, kalau kita lihat tema, saya sedikit mengulang di temanya, kita lihat ya. Usahakan sebentar Anda menggunakan tema di reference tema yang pertemuan sebelumnya. Ya. Usahakan sebentar Anda menggunakan tema yang Saveli atau sebentar menggunakan bentuk yang fitur supaya Anda gambarnya tidak perlu dikasih masuk, karena gambarnya kita akan setting pada fitur. Nah, perlu saya sampaikan lebih awal, kalau Anda menginstal WordPress-nya di Infinity Free, ya, di Infinity Free, default daripada temanya yang diberikan Anda adalah 2020 ini. Nah, ini tema ini bermasalah di versi baru. Saya sudah mencobanya kemarin. Ya, tidak masalah. Yang penting sebentar. Jika ada masalah, Anda gantilah temanya menjadi tema yang Saveli. Itu aman. Saya sudah mencobanya. Ya. Oke, kita sekarang temanya ini adalah default yang di hostingan webhost.com. Tema yang diberikan atau themes yang diberikan kepada kita adalah Saveli. Nanti saya ulang sedikit, tema yang di Infinity-nya adalah ini, Infinity Free. Anda ganti saja dengan menggunakan ini, maka tidak jadi masalah. Oke, kita balik ke postingan, post. Kategorinya sudah. Ya, kita lihat dulu post yang sudah ada. Nah, ternyata di situ Hello World yang kelihatan ini, Hello World itu adalah postingan. Di sini sudah ada Hello World. Ya, Anda hapus saja ini, delete saja, delete. Ya, nah, kita hapus saja. Karena tidak dibutuhkan ini, kita akan membuat postingan baru. Ya. Sabar, belum saya klik. Oke, sudah habis, tidak ada. Coba kita refresh di sini di frontnya, pasti ini tidak muncul. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke backend-nya. Di postingan kita tambahkan add new postingan. Ya. Nah, ada kesalahan dari teman-teman Anda sebelumnya, padahal ini sebenarnya ini bisa dinyatakan sebagai banyak postingan, tapi teman Anda kasih masuk satu kaligus, ya, itu akan lebih banyak Anda ngambil konten. Kalau misalkan Anda cuma ngambil 20, hanya 11 dari sekian ini sebenarnya, sorry saya di sini ya, ada 61. Ini sebanyak 61 postingan bisa jadi, ya. Teksnya tidak saya pentingkan, yang penting berapa kali Anda kasih masuk, itu yang penting, ya. Oke, sekarang teksnya dulu, judulnya dulu. Dari sini dari backend. Nah, ini add title. Saya ambil judulnya ini, saya ambil yang pertama. Oke, ini saya ambil judulnya, saya copy masuk ke sini, paste. Oke. Nah, di sini di blog, ini namanya blog, ya. Kita copy teksnya tidak perlu mulai dari sini hanya sampai di sini, ya. Ini copy masuk ke sini, paste. Oke, sudah. Sekarang kita tentukan di sebelah kanannya sebenarnya ini adalah ada. Oke, kita publish saja dulu, ya. Nah, postingan ini Anda bisa simpan sebagai draft tanpa bisa dilihat di sini. Anda simpan sebagai draft, ini draft, ya. Ini save draft. Maka di sini akan tidak kelihatan.
Nah, kalau kita simpan publish, dipublish lagi, maka akan kelihatan, tapi gambarnya belum. Nah, sekarang saya refresh di sini, itu sudah ada satu postingan. Karena saya sudah publish tadi. Oke. Nah, sekarang gambarnya ini disebut dengan fitur. Fiturnya, jangan dikasih masuk gambar di sini kalau kita menggunakan tema yang berfitur. Ya, tema yang berfitur. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, di sini ada di sebelah kanannya. Oke, saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu. Ya. Di sebelah kanannya ini biasanya ada settingan daripada, coba saya lihat di sini. Ya. Saya lihat fiturnya, karena ini temanya ya adalah tema berfitur, maka akan kita kasih masuk gambar. Oke, kita coba lihat dulu. Ya, ada berapa ini yang baru satu tadi, Nusa Tenggara Barat tadi. Nah, coba kita edit. Nah, cara mengeditnya itu tadi, cara menghapusnya sudah saya sebutkan tadi, bagaimana cara menghapus. Oke, ini saya ambil dulu. Visual Tools, ini sebenarnya ada di sini ini. Oke, ternyata ada di tanda ini settingan ya. Di dokumen Anda lihat di situ ada fitur. Sabar dulu, saya cari fiturnya. Oke, di kategorinya ini kita tentukan kategorinya apa tadi. Ini di defaultnya tadi ada kategorinya adalah, ingat di tanda apa namanya, gear, tanda gearnya itu. Nah, ini misalkan kita ganti ke alam, ini dihilangkan kategorinya. Kemudian fitur dan image, ini saya katakan tadi, fitur image. Gambar yang mau diletakkan di sini itu ada di fitur. Nah, perhatikan sekarang. Set fitur image, gambarnya belum ada. Gambarnya itu masih mentah di sini, masih nebeng di WordPress, di Microsoft Word. Anda copy saja, buka menggunakan Paint. Saya copy ini, Ctrl C, buka Paint. Ya, kita menggunakan Paint untuk membuat fisiknya. Oke, buka Paint. Kemudian kita paste di sini, kita jadikan dia JPG, Shift as, tipenya JPEG. Oke, saya taruh di dokumen picture, dari picture ada di sini, ada web folder. Ya, saya kumpul di sini. Ada, kita buat pun di sini boleh, atau webmaster di sini. Oke, webmaster saya gunakan folder baru. Saya buat aja folder baru di sini, atau foldernya sudah ada. Lihat di sini belum ada. Saya buat aja folder baru. Nanti saya akan upload atau di sini. Oke, ini saya tadi ini folder. Coba saya ganti dulu namanya. Saya ganti dulu namanya. Oke, saya beri nama misalkan di folder webmas 2020. Oke. Di mana tadi folder itu? Oke, ini dia. Saya beri nama ya, angka 1 aja nggak apa-apa, atau kita gunakan namanya ini saja, Mandalika. Oke. Mandalika JPG. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini. Fitur image, fiturnya ini kita set. Upload sekarang. Upload image-nya, karena image baru yang kita buat tadi. Kemudian cari foldernya tadi. Kita cari dulu folder yang kita
ya, di folder yang kita simpan tadi, ada di webmaster, oke, ada di webmas. Ya, ini kita open. Oke, di sini nanti. Nah, setelah itu silahkan kita di sebelah kanan bawah, ya, di sebelah kanan bawah itu ada set featured image. Kita klik. Oke, kita klik. Oke, sudah masuk ke sebelah sini. Ya. Setelah itu kita update, ya, update gambarnya supaya masuk ke sebagai fitur. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat di sini. Sekarang di front end-nya kita refresh. Sabar dulu. Nah, itu sudah ada. Sayang gambarnya itu sudah benar nggak tadi sama dengan ini? Oh ya, betul. Sama. Ya. Oke, baru satu ada postingan. Sekarang postingan yang kedua. Caranya sama. Ya, gambarnya tadi sudah pernah Anda lihat, ini adalah alam, ya, berarti kategorinya. Ya, kategorinya. Baik, kita masuk kembali ke backend-nya. Kita masuk sekarang ke yang baru. Ini, sorry, kita kembali dulu ke daftar postingan. Nah, kita tambahkan sekarang, ini masih ada, baru ada satu postingan, kita tambahkan, ya, di add new sini. Nah, sekarang yang kedua. Oke, yang kedua ini Pantai Sumur 3 Sabang. Oke, kita jadikan copy dulu ini, jadikan sebagai judul. Oke, di sini di title-nya, kemudian teksnya kita ambil teksnya, gambarnya sebentar kita jadikan fisik dulu, ya. Oke, kita copy dari sini boleh sampai di sini, ya. Kita copy, kita paste, ya. Sekaligus sekarang di sini sudah saya klik tadi tidak muncul, ya. Kita sudah munculin otomatis dia karena kita sudah klik tadi, ya. Kita kategorinya langsung kita sebutkan, ya. Oke, kita klik ini kategorinya. Sabar dulu. Advance. Oke, di advance. Nah, di kategorinya tadi, sorry, ini masih di blok. Harusnya ada di posisi dokumen. Ini ya, posisi dokumen. Nah, di sini kategorinya. Kategorinya adalah pantai, berarti bahari, ya. Kategorinya, kemudian set fiturnya, fiturnya saya harus ambil dulu gambarnya. Ini gambarnya saya ambil dulu, copy, masuk ke file, Ctrl N, Ctrl V. Sorry, gambarnya salah. Kita Ctrl Z dulu. Salah tadi, teksnya yang tercopy, gambarnya tadi tidak tercopy. Copy saja. Kemudian di sini di paste. Oke, sekarang kita save sebagai JPG, ya, otomatis kita lari ke sini, ambil saja di sini sebagai judul, ya, supaya kita tidak lupa pantai, ya. Ctrl copy. Oke, di sini JPG-nya masih ada, ya, kita paste, kita save. Nah, baru sekarang, nah, caranya Anda bisa satu persatu untuk membuat gambarnya atau sekaligus, ya, tergantung dari cara Anda, yang lebih mana yang lebih Anda suka, silahkan Anda lakukan itu, ya. Karena saya sekarang adalah memberikan materi, saya belum pernah
simpan itu dan baru saya ambil dari internet. Saya lakukan satu persatu. Oke, saya set image karena gambarnya belum saya upload ke sini, saya upload dulu. Upload, select, oke, ini dia. Kita open, oke, masuk ke sini. Nanti baru di sebelah kanan bawah, ya, di kanan bawah ini tertimpa sama foto saya, ada tertimpa di situ. Itu ada set fitur image, ya, kita ya set fiturnya. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kalau sudah selesai tinggal kita publish. Nah, di front end itu akan ditempatkan dia di awal, ya, yang mana belakangan diambil, yang itu yang dia tempatkan paling awal. Nah, kita refresh, ini belum muncul di sini. Saya sudah publish tadi di sini, tapi belum muncul di sini. Kita refresh dulu. Nah, sudah 2 postingan yang kita punya, ya, sudah 2 postingan. Satu adalah Pantai Sumur 3, yang kedua adalah Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang dari Sabang tadi. Saya lanjutkan lagi, ya, 2 saja supaya muncul 2, ya. Karena berikutnya nanti saya akan memberikan panduan yang lain. Oke, masuk ke back end. Nah, sekarang saya kembali ke postingan dengan mengklik W tadi atau simbol yang sudah ada 2, ya. Oke, saya kembali ke yang akan ke yang sudah simpan di Word. Nah, sekarang Danau Toba, Sumatera Utara, yang ketiga. Kita kembali ke sini, tambahkan add di back end-nya, di add new atau postingan baru. Judulnya tadi saya sudah copy. Sabar. Oke, kita paste di sini. Sekarang teksnya ambil di Word. Teksnya, gambarnya sebentar. Teksnya kita ambil di ini. Kita copy. Kemudian kembali ke sini, di paste aja di sini. Setelah itu kita kembali, ini masih ke blok, ya, masih di blok. Kita klik yang dokumen untuk menentukan tipenya, ya, kategorinya apa. Kategorinya bukan laut, berarti alam saja, danau dia juga bisa bahari, karena dua-duanya alam sama bahari, dapat salah di dua-duanya. Atau keseluruhan kategori pun dia bisa. Nah, sekarang kita membuat gambarnya. Kembali ke Word. Ini kita copy. Ya, copy, kemudian kembali ke Word, File, Ctrl N, Ctrl V. Ya, baru kita ambil Danau Toba tadi di sini, atau Anda ketik, saya tidak mau mengetik, saya pakai aja ini. Yang ini, ya, Danau Toba, Ctrl C. Kemudian saya masuk ke sini untuk menyimpannya, save as, JPG. Oke, sekarang ini adalah Danau Toba. Oke, sudah ada fisiknya. Sekarang kita kembali ke Word, ya, kita lihat fitur, ya, fitur image di set fitur, ya, upload file, select file, kita pilih Danau Toba tadi, Danau Toba. Oke, sabar, masih di oper. Oke, kalau sudah selesai, kembali ke bagian bawah daripada sudut kanan layar Anda. Di situ pilih set fitur image di belakang gambar saya. Oke, diklik. Kalau sudah ada seperti ini, ya tinggal publish saja. Sudah, teksnya tidak perlu di banyak-banyak, ya.
Yang penting berapa kali Anda kasih masuk itu yang penting. Ya, publish, di publish. Nah, sekarang kita lihat di front end-nya. Sudah ada berapa postingan? Tadi saya cuman tambahkan tadi mau 4, satu lagi. Ya, kita refresh sekarang, sudah ada 3 sekarang. Ya, dengan Danau Toba yang pertama. Urutannya karena ini yang terakhir kita kasih masuk. Ya, Danau Toba, kemudian pantai Sumur Tiga, dan yang pertama kali kita kasih masuk adalah Mandalika. Yang ini terakhir kita kasih masuk tadi, yang Danau Toba. Oke, saya tambahkan lagi satu lagi. Kita kembali ke sini, kita klik lagi simbol icon WordPress, kemudian kita tambahkan add new, kemudian kita kembali ke Word-nya untuk mengambil data yang mau dikasih masuk, yang keempat sekarang. Ya, Narai Sianok, Bukit Tinggi. Oke, ini judulnya. Kemudian kita klik di sini, kemudian paste, kemudian teksnya kita ambil. Ya, teksnya. Oke. Kita copy. Ya, Ctrl C, kemudian kembali ke WordPress, diklik di sini, dipaste, Ctrl V. Nah, kemudian pilih di kiri sini ada dokumen, kemudian Narai Sianok alam, oke, di alam, ya. Kemudian set fitur image, nah, fitur image, kita klik set fitur image. Kemudian oke, belum ada, saya buat dulu. Oke, gambarnya ini saya klik kanan, copy, masuk ke sini, ya, buat yang baru, Ctrl N, Ctrl V. Nah, simpan, save as. Oke, tadi teksnya, tadi gambarnya, namanya ini saya ambil ini aja, Narai Sianok. Kita kembali ke sini. Nah, kita paste dulu di sini, ya. Kita simpan. Oke, baru sudah ada fisiknya. Baru kita kembali ke sini, di upload. Ya, upload, select file, mana Narai Sianok tadi. Oh, oke, ini Narai Sianok. Open. Oke, Anda perhatikan sekarang di sini. Tinggal di ujung kanan lagi bawah ada set. Klik tombol set fitur image. Nah, kita klik. Oke, sudah ada, kita sudah setting. Sekarang tinggal kita klik publish. Kalau sudah selesai, publish lagi 2 kali. Oke, coba sekarang kita lihat di front end. Ini kan baru 3. Kita sudah punya 4 di sini. Saya kembali ke sini dulu. Ya, yang terakhir kita kasih masuk adalah Narai Sianok. Ada 4, kita 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang di sini belum saya refresh. Kita refresh dulu. Oke, sudah ada 4. Nah, sekarang Anda perhatikan dan seterusnya sampai 11. Minimal lebih dari 11 lebih baik, ya. Jadi minimal 11. Kalau Anda kasih masuk 12 saja sebagai genap, ya. Sebagai genap. Nah, sekarang coba kita ganti temanya. Tema yang baik adalah Anda silahkan cari yang fitur. Cara mengganti tema sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi saya akan ulang sekarang. Supaya tampilannya rame, sedikit kita kasih masuk teks sama gambar, tampilannya rame. Nah, inilah dia. Sekarang kita masuk ke tema. Themes. Untuk mengganti tema, ya, kita tambahkan tanda plus di sini secara online. Kita pilih yang fitur. Artinya gambarnya tidak perlu kita kasih masuk di teks, cukup kita jadikan sebagai fitur saja.
Ya, fitur. Oke, ada di sini ada fitur. Yang bagus itu biasanya menggunakan ini, sebagai berita news ya. Coba ada enggak? Ya, ada. Cari yang ada flashnya. Flash. Salah satunya ini ada, tapi saya tidak mau karena ada 2 gambar. Yang bagus itu ini. Salah satunya adalah hard news. Oke. Ya, bisa. Ada gambar, ada di bawahnya nggak kelihatan. Coba sekarang saya cari yang model lain. Ya, news yang lain. Yang biasa saya coba, atau coba itu aja karena ini model news, model berita, magasin, ada model majalah. Coba saya cari itu yang bagus. Ini juga bisa, tapi untuk mobil sebenarnya. Ya. Oke, news tidak bagus. Saya sudah coba itu tidak terlalu bagus. Ada yang lumayan bagus. Coba dulu. Ini juga bisa. Ya. News headline. Agak rame. Ya. Oke, saya coba yang gini aja, yang di atas tadi. Karena modelnya banyak sekali. Hard news coba saya install. Hard news. Oke, coba saya install. Masih sementara install. Oke, saya aktifkan ini, aktif. Nah, biasanya kalau kita ganti tema, copyright-nya biasanya hilang, tapi kita bisa setting. Coba kita refresh menggunakan tema yang baru. Ya, menggunakan tema yang baru, sabar dulu. Sabar, masih agak temanya agak berat, tapi lumayan tampilannya. Ya, atau internet saya yang bermasalah. Ya, ini sekarang ya hard news. Nah, ini masih muter. Oke, ini di front end, sabar. Ya, internet saya yang agak bermasalah. Ya. Nah, cover news hari ini sudah ada, sebelumnya ada cover news. Yang aktif adalah di hard news. Oke, ini dia. Ya, sementara proses. Kita membandingkan ya hasilnya dengan menggunakan tema yang baru. Ya, sedikit kita kasih masuk image. Ya, image-nya hanya di fitur. Itu tampilannya sudah ramai, sudah lumayan. Ini sudah di back end-nya. Saya masih nunggu hasilnya ini. Atau saya coba menggunakan yang sebelumnya ini. Saya aktifkan ini, yang cover news ini juga lumayan. Ya. Coba saya aktifkan ini untuk cover news tadi. Kalau kita lihat di cover news itu, ya. Oke, ini yang tadi yang tampilan daripada hard news. Ya, objek wisata tulisannya besar, ada flashnya. Kalau kita klik ini otomatis. Anda perhatikan ini akan ya flashnya jalan. Nah, ini lumayan ya. Nah, ini juga kalau ini berjajar berjalan. Ini kan baru 4. Kalau ada 11 ini bergerak.
ya, bergerak dia. Nah, yang satu lagi yang bagus, yang tadi hampir sama tampilannya, ya hampir sama dengan yang ini, yaitu cover news. Yang tadi adalah hard news ya. Ini cover news, coba saya refresh sekarang. Oke, ini yang cover news. Jadi ini ya, tampilannya hampir sama, tadi hampir sama. Dan bedanya tadi adalah dengan latar belakang warna saja ya. Dan ini dia modelnya objek wisata seperti ini ya, dia turun. Tapi yang tadi kalau kita pilih yang ini, Anda perhatikan kalau saya ganti dengan hard news aktif, itu tulisannya objek wisata itu besar, dia mengambil full layar. Oke. Kalau sudah dua kalinya cepat. Kalau sudah dua kali kita akses lebih cepat daripada yang baru pertama kali ya, kata ini install tadi. Nah, ini tulisannya besar. Ya. Dan itu bisa diedit tulisannya. Nah, ini tampilannya kalau kita menggunakan apa namanya, copyright. Copyrightnya ini harus kita edit lagi. Ya. Kita edit lagi karena copyrightnya kosong karena tempatnya berbeda. Jadi sekali lagi kalau Anda menetapkan tema atau template itu mendingan Anda di awal atau kasih masuk data dulu. Yang masalahnya kalau Anda menggunakan template lain, image-nya, fitur image itu tidak akan kelihatan seperti ini ya. Beda tampilannya. Teksnya nanti muncul kalau kita klik. Kalau kita klik itu salah satu daripada objek wisata, baru teksnya akan muncul. Nah, ini dia muncul. Gambarnya otomatis, gambarnya ngikut. Karena dia sebagai fitur. Tidak perlu kita kasih masuk gambarnya di teksnya. Ya, kecuali ada gambar lain yang menyertai itu, baru kita kasih masuk di teksnya. Tapi kalau hanya satu gambar, kita kasih masuk di fitur saja. Ya. Nah, menu dia ngikut. Ini menunya dia ngikut. Ya, seperti apa yang kita sudah setting sebelumnya. Cuman itu saja yang dia yang tidak support adalah yang di copyright. Di copyrightnya sama. Nanti kita lihat ke yang mana yang aktif. Kita ke tema. Tema yang mana aktif? Kalau yang ini di customize lagi. Ya, saya ngulang lagi di customize. Nah, kemudian di situ ada footer. Sabar dulu, karena ini masih proses. Ada di footer, ada copyright. Nah, kita tinggal ganti aja copyrightnya. Nah, bagaimana kalau kita ganti copyrightnya kemudian kita kembali ke tema satu? Ya, tema satunya kan sudah disetting sebelumnya, dia itu tidak hilang. Kita kembali tetap ada. Ya. Nah, karena ini baru temanya kita install, kemudian kita setting, memang agak berat sedikit ini, tapi flashnya banyak, animasinya banyak, ya, tidak jadi masalah. Yang makin bagus temanya, tampilannya makin berat karena banyak sekali flash yang di situ. Oke, di sini tadi identity sudah, ya kemarin kita sudah bahas identity, header. Kalau Anda mau tambahkan lagi, nah biasanya dia di config, tidak usah di theme option, ada di situ nggak yang footer. Nah, ini ada footer, ya ada footer. Coba ada di situ, nah copyrightnya di sini dia. Oke. Oh, ini yang tadi, yang sebelumnya, ya. Ya. Oke, kita sekarang publish. Ya, publish. Samar. Oke, sekarang kita tutup ini. Sekarang kita cek di apa namanya, di front end. Nah, ini yang copyright tadi, kita refresh coba.
Nah, ini sudah ada. Jadi sesuai dengan ketentuan di copyright-nya sudah ada icon favicon sudah ada, kemudian home ini harus ada, kemudian about us sudah ada, sudah lengkap. Tinggal kontennya tadi baru 4, ya. Postingannya ini baru 4, ini baru 4. Nah, tolong nanti ya lengkapi sampai 11, minimal 11 ya, minimal 11 postingan. Nah, kemudian nanti arsipnya ini harus ada, karena saya bisa ngeceknya di sini ada berapa postingan. Kalau saya ketik arsipnya ini kelihatan ya, ada berapa postingan. Ini kelihatan 1, 2, 3, 4, yang baru 4. Nanti ada berjejer, ada halaman nanti ya, ada halaman, muncul halaman 1, halaman 2. Kalau misalkan satu halaman itu ya, isinya 10 postingan, maka pasti ada halaman berikutnya lagi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mengatur di sebelah kanan ini. Ini yang disebut dengan widget. Ya, ini yang disebut dengan widget. Nah, sebelum saya masuk ke sana, sekali lagi bahwa silahkan lanjutkan. Karena pertemuan-pertemuan berikutnya saya tinggal asistensi tugas 1 sampai batas mid harus sudah selesai. Selanjutnya adalah nanti tinggal kita bahas ya tugas 2 secara konvensional, bagaimana teknisnya nanti belakangan. Oke, lanjut yang terakhir adalah bagaimana cara mengatur ini. Ini yang disebut dengan widget. Kategorinya saya bisa hilangkan, tapi ini harus ada, arsip harus ada. Saya mau tambahkan kalender misalkan, kalender di sini, ya. Oke, itu ada di, kita kembali ke backend, variance, kemudian ada widget ini ya, widget, ya di bawahnya themes, customize widget. Nah, ini dari widget, kita klik, itu yang cara menempatkannya ya. Oke, Anda perhatikan sekarang, misalkan saya tambahkan kalender, pengaturan widget, ini sebenarnya tambahan saja ya. Sebenarnya yang tadi sudah cukup, tapi tergantung dari temanya ya. Yang di sini ada, Anda perhatikan, arsip harus ada di apa namanya, di slide bar, di widget, ada di widget. Arsip kategori. Misalkan saya tambahkan kalender, kalendernya itu di atasnya ini, ya. Misalkan saya tambahkan kalender, saya tarik saja, masuk ke sini, ya. Oke. Nah, ini tadi main barnya tadi ada kalender, mana tadi kalender di bawah dia. Saya tinggal geser aja ke pot di atas, di bawahnya share, di bawahnya share, ya, ini share ya, pencarian di bawahnya itu. Oke, saya klik di sana. Cara menghapusnya tinggal ditarik aja, ditarik keluar dari situ, ya, keluar dari akar, kembali ke sini, ya. Tadi kalender tadi saya kembali geser, tarik di slide main share ke bar, di bawahnya share. Oke, saya taruh di situ. Anda tulis title-nya kalender boleh. Kalau tidak, dia default-nya kalender. Ya. Misalkan bahasa Inggris. Save. Oke, coba sekarang kita refresh di sini. Refresh di front end. Maka di bawahnya daripada search itu ada kalender. Kita refresh. Nah, ini kalender, ada kalender tadi. Nah, untuk menghilangkan sama, untuk menghilangkan itu kita kembali ke sini, kita tarik saja dari main bar ini, kita hilangkan, kita bawa ke sini lagi, lepas saja. Ya, sudah. Dia otomatis tersimpan. Kalau kita refresh ini lagi, maka dia sudah tidak ada lagi di apa namanya, di widget. Ya, tidak ada di situ, hilang. Nah, itu pengaturan daripada widget. Jadi yang harus ada di widget adalah arsip sama kategori, itu minimal ya. Kalau meta, misalkan saya mau hilangkan ini meta,
Ya, metanya saya mau hilangkan, maka kita tinggal tadi di sini ada meta, ada meta, kita tarik aja keluar atau tarik ke kiri, maka meta ini tidak akan muncul. Kemudian di tadi ada page, ada page-nya di sini, ada page, ada kategori tadi image, ada page lagi, ya. Kalau ini aktif, maka tadi page-page yang ada pasti muncul, ya, muncul di sini. Oke, itu adalah bagian akhir daripada ya pembuatan atau setting di WordPress untuk tugas 1. Nah, untuk selanjutnya silahkan Anda selesaikan dan saya akan asistensi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat.